akhir Oktober 1945, Kolonel Edward dengan Jenderal RBW Battle meminta dengan Jenderal Christensen untuk meminta bantuan kepada Presiden Soekarno untuk menghentikan peperangan tersebut. Di hari keempat pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno datang ke Magelang bersama Jenderal RBW Battle. Kemudian diadakan perundingan di Mbadaan. Dari pihak RI 5, dari pihak Sekutu 5. Hasil perundingan tersebut adalah 1. Tentara Sekutu dan tentara Nika ditarik mundur ke Semarang. Kedua, diadakan ceasefire atau gencatan senjata. Ketiga, tawanan Jepang yang ada di kota Magelang dan sekitarnya akan diurus oleh pemerintahan RI dan akan langsung diserahkan kepada Sekutu. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah pasukannya yang berada di Magelang, sehingga memicu berbagai konflik. Akhirnya pada tanggal 20 November 1945 di pagi hari, tentara Sekutu yang dipimpin oleh Kolonel Edward memutuskan mundur secara diam-diam ke Ambarawa. Mereka menggunakan puluhan truk, 3 diantaranya berisi tentara Jepang yang dikawal 3 unit tank. Dalam posisi mundurnya, Sekutu banyak melakukan tembakan kepada rakyat dan pejuang Indonesia dan membuat resah masyarakat. Dalam misi mundurnya Sekutu, mereka selalu mendapat perlawanan dari rakyat dan pejuang Indonesia di setiap wilayah yang mereka lewati. Lalu pesawat-pesawat F-51 Pasten yang sering disebut Cocor Merah ini ikut membantu Sekutu melawan pejuang Indonesia. Tanggal 26 November 1945, di sektor selatan Ambarawa sedang serah terima pertempuran dari Mayor Imam Androgi kepada Letnan Kolonel Istiman. Ternyata saat acara berlangsung, tiba-tiba pesawat Cocor Merah datang dan menembaki para pejuang Indonesia. Letnan Kolonel Istiman menjadi korban dalam serangan tersebut. Ia akhirnya gugur setelah sempat dirawat sehari kemudian. Panglima Divisi 5 Purwokerto Kolonel Sudirman pun marah. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak Sekutu. Semenjak adanya Sekutu di kota Ambarawa ini, kota Ambarawa menjadi tidak kondusif. Masyarakat Indonesia yang baru saja merasakan kemerdekaan merasa kedaulatan mereka sedang terancam. Sehingga pada tanggal 12 Desember 1945 di pagi hari dimulailah pertempuran itu. Satu pertempuran terjadi selama 4 hari. Di sini ada suatu taktik yang menarik ketika itu, di mana pejuang-pejuang kita ini bertahan di sepanjang rel kereta api, membuat garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dengan dibantu oleh pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, Magelang, Semarang, Kudus, Purwokerto, dan Yogyakarta. Mereka datang silih berganti selama 4 hari, membentuk lapisan yang sangat kuat untuk menjepit Sekutu. Saat pertempuran dimulai, pertempurannya kan di Ambarawa. Nah, si Sekutu ini kalau nembak tuh ngawur aja. Duar. Sana cari lengahnya, sini juga cari lengahnya. Ya, istilahnya itu sana clipping kita berondong. Karena sudah ada komando serangan umum, jadi tinggal nunggu mendengar satu tembakan. Itu adalah tanda kalau serangan umum dimulai. Sepanjang hari, pejuang Republik Indonesia sabar menunggu kesempatan menyerang tentara Sekutu, silih berganti. Semangat merdeka atau mati dipadukan dengan banyaknya pasukan yang terlibat menjadi modal utama para pejuang Republik dalam palagan Ambarawa. Hingga pada akhirnya taktik Panglima Sudirman untuk menjepit pasukan Sekutu dari berbagai arah memaksa mereka mundur keluar Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu mulai meninggalkan Ambarawa. Gelombang pertama 60 Prahuto, dan mereka juga banyak korban. Indonesia pun juga banyak korbannya. Dan pasukan
pasukan sekutu yang meninggalkan Ambarawa ini tidak sempat merawat jenazah-jenazahnya karena mereka dilabrak terus oleh pejuang kita sampai keluar Ambarawa. Sangat begitu besar perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, dalam melawan sekutu ini. Nah, jadi gitu teman-teman ceritanya. Cerita sejarah Palagan Ambarawa. Terima kasih ya sudah menonton, sudah mendengarkan cerita dari aku. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tunggu 1000.